menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang kemuliaan-Mu menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang kemuliaan-Mu Yesus, Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi setiap jalan, firman manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang di kemuliaan-Mu Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Setiap gelap Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi dari awal. Menjadi manusia di antara kita terang bagi manusia. Engkau datang bagi
hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih-Mu selalu baru. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru, tak pernah terlambat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ada, senantiasa Kau pun ada. Katakan ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ada, senantiasa Kau pun. Oh, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan ada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi katakan, di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan sekali lagi, di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun.
tergantikan dalam hidup ini. Haleluya, Kaulah segalanya, tak tergantikan. Kasih-Mu Tuhan terlalu indah, cinta-Mu Tuhan terlalu dalam, tak dapat kami selami. Oh, ini yang dapat kami lakukan, ini yang dapat kami ungkapkan, menerima cinta-Mu, menerapkan kasih-Mu, mengalami cinta-Mu Tuhan seumur hidupku, selama nafas ini, seumur hidupku, tetap tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam firman-Mu, tinggal dalam kasih-Mu. Oh, kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau sudah mendapatkan kami, Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih buat setiap hari kami boleh merasakan kedalaman cinta. Sampai di penghujung tahun ini kami boleh melihat kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Lewat kasih, lewat firman, perkataan-perkataan yang menghidupkan. Oh, terima kasih. Sehingga pelita kami boleh tetap menyala di jalan. Di dunia ini semakin gelap, tapi kami percaya kami boleh berjalan terus sampai kami ada di Bukit Sion, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mendapatkan hati kami. Dan Engkau tidak akan melepaskan kami, Tuhan. Pujilah Engkau, Tuhan. Dari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Gimana kabarnya? Pagi ini, selamat Natal. Kalau tepat. Selamat Natal semua. Selamat Natal semua. Ya, ini pertama kali kita boleh berjaga bersama dengan Tuhan ya. Kalau dulu katanya cuma 2 saja yang berjaga, yang terjaga katanya ya. Ketika
Yesus itu lahir, saudara. Karena memang tidak ada yang menduga bahwa kelahirannya akan seperti itu, saudara. Saudara, ketika memutuskan ya untuk Zoom pagi ini, saudara, saya dalam hati saya ini ya, mungkin alasan kita ya. Saya juga tidak berharap akan hadir semua ya. Saya tidak berharap memang. Bahkan saya tidak terlalu mengingat-ingatkan gitu ya kalau pagi ini Zoom gitu ya. Yang penting kemarin saya sudah bilang gitu dalam hati saya gitu. Tapi dalam hati saya memang ya seberapapun yang hadir, karena di sini juga banyak anak-anak, tetap Zoom lah gitu ya. Kalau lihat capeknya istri saya masak gitu ya, tadi malam juga masih masak, tadi pagi saya terkejut dengan bunyi apa ya, gitu. Saya tidak di sekolah minggu yang di ini ya, di Ruko 3 ya, kebenaran jelas sekali gitu. Sudah bangun jam 3 ya, 3 lewat berapa, tapi ya doa lagi ya, sampai kaget juga sudah jam 4 gitu, setengah. Jadi tapi entah kenapa saudara, tapi saya ini ya, ketika kemarin ingat ya tentang bagaimana ketika bayangkan saudara selama 9 bulan ya, Maria itu mengandung. Saudara, itu kan tidak mudah ya. Menerima janji Allah gitu. Tadinya memang dia bersuka cita gitu ya, tapi gunjingan-gunjingan yang dia dengarkan di tetangga itu ya, kalau bukan Tuhan yang menguatkan dia, kalau dia tidak menenangkan hatinya, kalau dia tidak murni hatinya, kan dikatakan dia perawan yang suci, belum pernah diganggu laki-laki, dan umurnya masih sangat muda. Kemungkinan umurnya 18 tahun. Masih sangat muda. Kalau lihat 18 tahun kan anak saya ya. Kalau lihat ya keluguan anak saya misalnya gitu. Ya, boleh bayangkan kira-kira Maria seperti itu. Tidak mudah bagi dia. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu, saudara, itu asli firman Tuhan. Bukan gagasan. Memang di dalam firman Tuhan itu tidak ada pemaksaan bagi dia. Tapi memang dia sudah dipersiapkan. Maria sudah dipersiapkan. Hatinya murni. Hatinya tulus. Dan itulah syarat yang paling mendasar untuk seseorang bisa melihat Tuhan. Hati yang tulus. Hati yang suci. Kiranya kita memiliki hati itu senantiasa. Supaya dengan hati yang suci itu, saudara, kita boleh mendapatkan atau mengikuti gerakan-gerakannya setiap hari. Bukan hanya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kita mengerti perasaannya.
kita mau menuruti apa yang dia pikirkan. Kita mengerti bebannya, saudara. Saudara, 9 bulan dia mengandung firman, saudara. Tahukah saudara, kita ini juga mengandung firman. Dia minta dari kita, tidak bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan, saudara, setiap pagi kita boleh berjaga-jaga lebih dari 1 jam, 1,5 jam. Dan ketika kita mentaati pagi ini, kita boleh datang. Saudara, saya bisa saja sendirian, saudara. Tapi saya jujur mengakui kepada saudara bahwa saya sangat membutuhkan bersama dengan saudara setiap hari. Karena ada perbedaan yang sangat jelas sekali, saudara, antara sendirian dengan bersama-sama seperti ini. Apalagi pas pagi-pagi seperti ini. Beda dengan ketika malam dan ketika ibadah bersama-sama. Ada satu rasa ketenangan. Tadi malam ketika rame ya, ada beberapa dari luar yang saya tidak menduga kalau datang seperti itu ya. Sehingga kan arah pembicaraan kalau harusnya biasa kita gitu kan, itu kan tinggal nyambung saja, tidak sulit. Tapi mereka yang datang dari ya yang berbeda-beda gitu. Ada berapa yang nambah kemarin? Ada 10 juga kayaknya. Nah, ada yang enggak pernah jumpa saya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan setiap pagi seperti ini, saudara. Karena kita ini, saudara, kan masuk ke dalam satu pengalaman yang baru. Kita masih tinggal di dunia nampaknya, tetapi sebetulnya kan kita itu sudah ada di sorga. Karena sorga itu sebetulnya adalah atmosfer sebetulnya. Jadi sebetulnya nanti kita ini tetap jadi seperti ini. Jadi saya dulu pernah ingat ya, Pak Andreas bilang bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun dia akan turun kembali pemerintah. Jadi pada waktu itu saya takut masa gitu sih Tuhan. Tapi maksudnya adalah sebetulnya kalau memang nanti pengertiannya sekarang ini yang saya peroleh adalah kan waktu untuk mencapai itu. Sebetulnya saudara, yang ada di Alkitab itu tidak bisa kita interpretasikan begitu saja. Seiring dengan semakin bertumbuhnya kita, semakin hati kita ini semakin lembut, semakin hati kita ini tidak terpaut lagi kepada dunia. Kita tidak menggelisahkan lagi tentang kebutuhan kita, gitu ya. Kita tidak memikirkan lagi siapa diri kita, gitu. Mau orang akui atau tidak, gitu. Kita tidak mencari reputasi lagi. Kita tidak merasa bahwa kita ini lebih daripada yang lain, gitu ya. Maka semakin hari saudara dia akan semakin menunjukkan kepada kita. Bukan sekedar pengetahuannya. Tetapi
pengalaman, saudara. Karena untuk mengenal pikirannya, perasaannya, itu adalah ketika kita dalam ketenangan, saudara. Ketika pikiran dan hati kita tidak teralihkan kepada yang lain, kecuali kepada Dia saja. Di dalam ketenangan inilah. Makanya saudara, Dia itu mengatakan makan bersama-sama. Aku bersama dengan engkau, engkau bersama dengan aku. Engkau makan aku dan aku makan engkau. Dan Dia mengatakan perjamuan kawin anak domba. Kita makan dalam perjamuan itu. Dia memulai mujizatnya yang pertama dengan perkawinan di Kana, saudara. Di mana Dia mengubah air biasa menjadi anggur. Sukacita. Dan sampai akhir pesta itu, anggurnya tetap anggur yang terbaik. Bahkan yang terbaik di akhir pesta. Saudara, di dalam suasana ketenangan, hati kita mulai ditarik kepada Dia. Kita mulai boleh menikmati Dia. Dan pada saat yang sama, saudara, Dia mulai menikmati kita. Kepada jemaat Laodikia, Dia tidak memaksa. Dia menasihati. Aku menasihati engkau. Itu sebabnya, saudara, ketika saya kemarin cari Tuhan tentang bagaimana melayani yang saya bilang kemarin itu, di situ saya dapat itunya, saudara. Kapan daging saya turut bekerja. Jadi di situ Dia bilang, sekarang ini aku itu bisanya menasehati dalam kondisi sekarang ini aku menasihati engkau. Saudara, ketika kita mulai didapatkan oleh Dia, perkataan-perkataannya itu mulai berubah, saudara. Nadanya juga berubah. Intonasinya berubah, saudara. Itu adalah demi kita boleh mengenal kedalaman hatinya. Kedalaman hati Tuhan, kita tahu lewat kedalaman hati kita. Waktu kita mengasihi Dia, mendengarkan Dia dari kedalaman hati kita, maka disitulah kita boleh merasakan atau mengetahui kedalaman hati Allah terhadap kita. Bahkan kita itu bisa mengetahui bahwa ternyata Dia lebih dalam mengasihi kita. Ketika apa? Ketika kita mulai lebih dalam mengasihi Dia. Jadi selalu ada upah, saudara, dari kesungguh-sungguhan hati kita. Makanya, saudara, ketika sepanjang malam saya ini ya, saya belum lagi si Nail dititip ya. Dia nggak mau dibawa sama pak tuanya ya. Dan ternyata semua sudah dititipin gitu. Saya pikir ke saya aja gitu ya. Saya pulang dulu katanya. Oh,
Ya udah, gitu. Saudara, saya membayangkan kesedihan hati Nail gitu ya. Kok aku ditinggalkan? Saudara bayangin ketika Samuel dititipin. Ya seperti inilah dititipin. Tapi Samuel itu, saudara, dia itu sejak dari kecil, saudara. Dia memang sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga dia tidak seperti Nail ini, saudara. Nail ini, saudara, di rumahnya itu menang sendiri. Waduh, itu kalau ini adiknya gitu, waduh, paling sulit. Ketika pas mau dibawa, permisi dulu katanya sama tulang katanya. Pak Michel ini ya, suruh ini saya peluk gitu ya. Terus diajak pulang lagi nggak mau gitu. Padahal diajak pulang pakai mobil kan, harusnya kan anak-anak. Terus kan ada Miguel, ada Mikael gitu, ada Michel gitu ya, cocok lah temannya. Tapi dia memilih tinggal gitu. Dan ya mungkin yang lain ya pikir, wah sudah banyak anak di sana, ditambah lagi Nail gitu kan. Rasanya gimana? Yang dipikirin kan istri saya gitu kan. Karena istri saya juga sudah bilang gitu kan. Tapi tadi malam Nail tidur sama kami di belakang sekolah minggu. Dan ya abang-abangnya inilah yang menenangkan dia gitu. Nonton ini Upin Ipin gitu. Jadi rame-rame mereka. Harus apalah, mereka jadi anak-anak lah. Tapi mereka sabar gitu. Sampai dia tidur sama mereka, bukan sama saya. Mereka kerumunin gitu ya. Jadi dia tidur di antara mereka. Dan dia cukup tenang. Pagi ini datang lagi ke sini kan. Jadi tadi sebelum mulai itu saya datang ke sini, saya angku gitu. Sampai tertidur tadi. 4.40 tadi tertidur. Saudara, dia sedih mungkin ya. Saudara bisa bayangkan Samuel dulu ketika dititip di rumah Tuhan. Gitu. Perasaannya. Kok aku dibohongin, kok aku ditinggalin. Nail dalam hatinya. Mungkin gak ada gunanya bagi dia menangis lagi gitu. Ayo anak abang itu cowok gitu saya bilang. Harus kuat, gak boleh nangis. Gitu. Air matanya aja yang mengalir. Tapi saya boleh merasakan saudara, ketika sampai istirahat gitu ya, pagi. Gitu. Rasanya mungkin bagi dia, wah pagi ini lama sekali gitu ya. Besok papi datang gitu, sama adik, sama mami. Dan ya puji Tuhan, ya sekarang dia ada tidur di situ ya. Saudara, tahukah saudara, kita itu mungkin tidak begitu sadar ya kalau Tuhan ada di antara kita. Firman. Saudara bisa membayangkan bagaimana Maria mengandung firman itu. Firman, saudara, yang dikandung. Firman itu Allah. Saudara. Dia tidak terpisahkan dengan Allah. Dan sama seperti ketika anak-anak kita di sini, saudara. Kemarin saya cerita ya tentang gimana metaverse itu, mana anak.
sama Brian sama Tian ya. Saya cerita kepada mereka itu di depan. Ternyata mereka sudah tahu gitu melalui game yang mereka mainkan. Dan ternyata mereka benar-benar sebetulnya sudah mengerti apa itu dunia virtual. Dan ketika saya bilang tarik HP dari anak-anak gitu, sebetulnya mereka sudah mengerti juga. Karena di sekolah itu teman-teman mereka itu bangga sekali ketika diberikan HP oleh orang tuanya. Dan kalau misalnya pas latihan Natal gitu ya, itu mereka itu sudah langsung, karena bebas kan main handphone kan, kalau sekolah kan nggak bisa kan. Jadi wah, mereka sudah menyendiri itu di mana gitu. Dan benar-benar ya sudah itulah dunianya. Dan ada beli perlengkapan-perlengkapan di virtual itu ya. Misalnya ada senjatanya dibeli, ada perisainya, ada pakaiannya dibeli gitu ya. Nah, ternyata itu juga bisa benar-benar dicuri atau dirusakkan pakaian itu. Jadi mereka bilang ya kadang-kadang mereka sudah beli pakaian itu mahal gitu, tapi nggak mereka pakai gitu di permainan itu, maksudnya di dunia virtual itu. Dan harganya itu bisa ratusan juta ketika mereka gabung dengan pemain-pemain dunia gitu ya. Mereka lihat kan bukan hanya main tapi nonton juga. Wah, itu ratusan juta, Saudara. Ya, kalau misalnya rusak gitu, ya itu ya habislah uang ratusan juta itu. Asli uangnya bukan uang mainan loh, uang lo beli itu. Kan ditukar dulu kan kayak beli pulsa apa. Nah, jadi Saudara, mereka benar-benar sudah menjadi mangsa, anak-anak muda itu sudah jadi mangsa. Itulah sebetulnya pembinasa keji itu. Ngeri sekali. Sangat merusak sekali. Dan saya bersyukur Saudara. Mungkin kemarin dengan keras gitu ya, pertamanya. Tapi sekarang saya melihat Saudara, pekerjaan Tuhan. Saya tidak begitu marah-marah lagi sama mereka. Tidak perlu harus keras lagi. Mereka sudah mulai mengerti. Kesabaran Tuhan membuahkan hasil. Ini juga lah yang kita alami, Saudara. Kesabaran Tuhan. Saudara, seperti Maria ketika dia mengandung firman itu. Saudara boleh bayangkan, Saudara, setiap hari dia merasakan hadirat Tuhan. Firman yang dia kandung. Firman itu menjadi manusia, Saudara. Saudara boleh bayangkan hari-hari ini saudara sedang mengandung firman. Perkataannya yang saudara dengar. Bagaimana setiap hari sampai 300 hari ini, saudara. Saudara mengandung firman itu. Menyimpannya dalam hatinya. Itulah sekarang saudara sebetulnya yang sedang kita alami. Dan kalau saudara merasakan ada keindahan selama 300 hari ini, saudara. Mungkin saudara merasakan kelembutan hati yang tidak seperti biasanya. Saudara tidak sukar lagi diarahkan oleh Tuhan. Itulah proses penyelamatan. Kalau selama ini saudara orang
misteri tentang kedatangan Tuhan itu. Tapi sekarang bagi kita tidak misteri. Dia datang ke tempat yang sederhana di hati kita. Tahukah saudara? Kandang itu adalah tempat yang paling rendah mungkin. Tapi itulah yang dipilihnya. Dan tahukah saudara? Semakin banyak orang yang akan menerima pancaran kemuliaan Tuhan. Bahkan orang Majus yang jauh di timur, saudara, mereka datang mempersembahkan harta mereka. Saudara, kalau saudara lihat di bagaimana di dalam kerajaan 1000 tahun atau dalam kitab Wahyu juga dikatakan, bangsa-bangsa akan membawa harta mereka. Itu di kerajaan 1000 tahun nanti. Saudara, kehidupan yang sedang kita jalani ini pra kerajaan 1000 tahun. Coba saudara perhatikan kerajaan 1000 tahun itu, saudara. Itu kan sebetulnya adalah kehidupan yang mulai normal gitu. Nggak lagi ada ambisi di sana. Nggak ada lagi hal supranatural. Jadi kita benar-benar merasakan sebagaimana Adam dan Hawa dulu. Sebelum mereka disentuh oleh yang namanya roh. Alam roh ya. Saudara, ketika Tuhan datang kepada mereka, dia datang, dia tahu jadi dia datang dengan kesederhanaan. Bukan dengan supranatural. Dan tubuh mereka itu bisa menampung. Tetapi sesudah datang penyusup itu, yang menyusup lewat ular itu, dan dia didengarkan oleh manusia itu. Dan ketika dia mendengarkan, dia bukan sekali dua kali, saudara. Sudah terjadi perbincangan yang panjang dengan ular itu. Tapi ular itu sudah disusupi oleh roh. Jadi ingat, ular secara materi dan disusupi oleh Lucifer itu. Karena kan ular itu kan cerdik kan. Yang paling cerdik yang diciptakan oleh manusia. Yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi Hawa sudah terus berbicara dengan dia. Sehingga mempengaruhi dia. Sehingga bercampur, saudara. Apalagi kemudian kerusakan yang lebih parah itu adalah ketika terjadi perkawinan antara malaikat yang makhluk roh dengan manusia makhluk materi. Itu sebabnya itu mereka akhirnya dibunuh semua lewat air bah gitu. Itu yang sedang terjadi, saudara. Hari-hari sekarang. Jadi, saudara, perhatikan kenapa Tuhan bilang kalau ada yang mengaku Mesias, mereka melakukan mujizat, itu jangan percaya, jangan dengarkan dia. Kalau ada yang mengatakan, oh dia ada di sini, jangan dengarkan dia. Saudara tahukah, saudara? Kondisi gereja pada umumnya
adalah melakukan seperti itu. Mereka mengatakan, oh di sini hadirat Tuhan kuat. Di sini firman Tuhan. Kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Itu dikerumuni. Bahkan mereka tidak segan-segan membuat hal-hal dari dunia lewat alat musik, lewat drama-drama dan sebagainya. Tetapi itu menarik kepada diri mereka sendiri. Walaupun mereka menyebutnya Tuhan. Bahkan mereka membuat mungkin mengajarkan hal-hal alam roh gitu. Dan sebagainya. Tahukah saudara, itu semua menyimpang. Jadi itu adalah pekerjaan yang lama yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi orang berkutat di, kalau misalnya, oh menantikan malam susulan terus tiap tahun bayang. Bagi mereka itu hal yang penting sekali. Karena mereka tidak melihat pekerjaan yang terbaru dari Tuhan. Kan Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu melihat. Buahnya apa? Buahnya itu adalah kehidupan kita yang menjadi lembut, menjadi sederhana. Jadi kalau hamba Tuhan itu, kalau saudara lihat hasilnya itu, gonta-ganti mobil, mungkin rumahnya mewah sekali. Buah apa yang saudara bisa lihat? Tuhan, kalau dia benar Tuhan kan dia makin hari makin sederhana. Saudara, walau apapun yang dia bilang, lewat perkataannya semua, saudara bisa buktikan. Apakah benar Tuhan ada di sana? Lewat apa? Lewat buah yang saudara lihat. Tuhan sahabat bagi semua orang. Bagi orang miskin. Bagi orang yang menderita. Bagi orang yang mengalami ketidakadilan. Bahkan bagi pelacur, dia menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Bagi orang-orang yang hancur. Bagi pembunuh yang di sampingnya salibnya Tuhan. Dia menjadi teman. Tapi coba saudara perhatikan sekarang. Siapakah teman-teman pendeta-pendeta besar itu? Ketika para jemaatnya menderita, mengalami ketidakadilan. Ketika pemerintah harus memaksa, harus terima ini. Mereka ikut-ikutan bersama dengan pemerintah. Mereka lebih membela pemerintah daripada jemaat. Bahkan mereka mengatakan, yang tidak mau di ini tak bisa ibadah. Dari situ saudara bisa saudara lihat. Apakah mereka benar-benar seperti Tuhan? Dan itu saudara bisa terapkan dalam hati saudara. Apakah benar Tuhan itu di dalam hati saudara? Bagaimana sikap saudara dengan orang-orang lain? Dari buahnya lah kamu bisa lihat. Saudara, ketika Maria mengandung, bagaimana hadirat Tuhan setiap hari.
Saya yakin saudara, sepanjang hidup Maria, saudara, dia itu terus saudara merenung-renungkan sampai anaknya itu naik di atas kayu salib. Tadinya saudara dia memang euforia ya. Dia bernubuat setelah dia mendapatkan uh, kunjungan ke rumahnya Elizabeth itu ya. Dia bernubuat seluruh perempuan di muka bumi ini akan mengatakan aku berbahagia. Itu masa-masa yang ini. Tetapi saudara ketika dia mendengarkan guncingan-guncingan. Saudara ketika saya ingat pertama kali mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika saya diingatkan tentang Wahyu pasal 12 itu, saudara. Itu sesuatu bagi saya, saudara, ketika melewati hari-hari itu, saudara. Bersama dengan saudara. Ketika banyak yang menganggap saya sudah sesat sekali gitu. Masa-masa itu. Apalagi ketika saya marah gitu. Mungkin ketika mata saya waktu itu mungkin dipikir orang kayak kerasukan gitu. Itu saudara perasaan-perasaan bingung gitu ya. Ketika saya merasa ketika saya menyampaikan sudah benar gitu ya. Tapi ketika saya datang di hadapan Tuhan, aduh, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Sampai-sampai saudara saya begitu menghadap gitu, begitu habis khotbah gitu, saya langsung bilang, saya salahkan Tuhan. Nggak perlu lagi saya tanya, Tuhan gimana? Itu berkali-kali. Saya salahkan Tuhan. Karena banyak sekali peristiwa secara manusia saya benar. Tapi salah juga. Tapi saudara, belakangan itu berubah. Saudara. Ketika hati kita itu menjadi lembut, kita akan ketika hati kita menjadi lembut, kita akan melihat Tuhan itu makin nyata. Nyatanya itu bukan kita merasakan kayak kita dijamah, kita gemetar gitu ya, merinding gitu ya. Enggak. Tapi ketenangan, saudara. Kedamaian, keteguhan hati, kemantapan gitu. Iman yang tidak menggebu-gebu gitu. Kalau dulu mungkin kan iman kita kan menggebu-gebu, kita perkatakan, kita bahasa roh. Kita sudah harus melewati semua hal-hal yang seperti itu. Dan tidak perlu lagi kita mengalami seperti itu. Tidak perlu. Karena itu hanya membuat daging kita itu naik gitu. Kan begitu kita dapat urapan kan kita merasa gimana gitu. Saudara, makin hari Maria itu makin dilembutkan hati. Dia makin tenang. Gitu. Saudara, seperti itulah kita. Saudara. Ketika kita mengandung firman. Saudara, setiap kali sekarang bertemu dengan teman-teman, saya bilang kepada mereka itu, teman-teman sekarang itu, mungkin jemaat kalian banyak, tapi kalian tahu kan hasilnya, kalian tahu kan jemaat. Sekarang begitu saya lihat perbedaannya dengan kita di sini.
itu benar-benar nyata bagaimana Tuhan yang menggembalakan kita. Benar-benar kita semua masing-masing kita mengerti atau mulai mengenal jalan-jalannya gitu. Nggak ada lagi kita merasa saya gembala gitu ya. Karena itu di hadapan Tuhan nggak benar gitu. Memang kita diberikan karunia gitu ya, ada yang memimpin segala macam gitu. Tapi nggak seperti dulu lagi. Sekarang kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Dan kita sedang memasuki satu zaman yang baru. Zaman yang baru itu adalah saling mengasihi. Saling siapa duluan yang merendahkan diri. Siapa duluan yang melayani. Di kehidupan baru yang ada di depan mata kita. Yang lama ini, saudara. Saudara akan lihat, saudara, mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Mereka akan saling menghancurkan. Dan oleh karena ketidakamanan dalam diri mereka, saudara, mereka akan membuat pertahanan. Dan kalau nanti mereka itu disentuh, maka mereka akan mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Itulah yang sedang terjadi. Kalau bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang tiba-tiba uangnya ambles gitu. Saudara, sekarang ini saudara, roh tamak itu begitu menguasai, saudara. Seperti saya bilang, saudara. Jadi itu ada sekarang itu yang harus beli chip-chip itu ya, untuk skater itu. Tahu nggak, saudara? Itu adalah dulu judi. Dulu yang ditangkapin, saudara, itu judi yang itu masih pakai mesin dindong namanya. Nah, dulu itu pakai koin. Dan mereka pasang terus sampai itu dari, kalau ke Nagoya dulu ya, itu dari anak-anak sampai orang tua. Itu bisa habis jutaan gitu. Tapi dulu kan ditangkap. Dan itu mesin-mesin judi itu, wah, itu disita semua. Yang pacuan-pacuan kuda itu. Sekarang itu online. Dan ada orang yang biasa itu jual sepeda motornya gitu untuk beli chip. Chipnya 65.000. Karena bisa nanti sekali menang itu dapat, ya bisa sampai jutaan gitu kan. Bisa juga M gitu. Dan itu yang dibayangkan orang. Tapi tahu nggak, saudara? Itu yang paling juga merusak ini adiknya Henny ya. Habis semua, keluarga hancur. Padahal wah, rukonya di mana-mana gitu ya. Bisa habis gitu. Dan sulit sekali untuk lepas. Jadi sekalipun sebetulnya mereka mendapatkan misalnya dari hasil itu sampai ratusan juta atau miliar, habis juga. Jadi para bandar judi itu mereka punya psikologi manusia. Sama dengan semua sekarang. Itu benar-benar itu salah uang ini ya, memang licik sekali uang. Makanya dikatakan akar dari segala kejahatan cinta uang. Bayangin kalau sampai habis seperti itu.
kan pasti marah. Tidak sedikit yang bunuh diri. Karena sekarang saudara, jadi itu sampai yang masuk di virtual itu ya, dunia virtual itu. Bayangkan beli lahan virtual kan lucu ya. Beli lahan di alam roh. Saudara bisa bayangin mereka semua punya lahan di sana, oke? Lahan di virtual itu, semua itu asli beli pakai uang nyata loh. Bukan uang virtual, saudara. Nyata uangnya, tapi dibuat virtual lah ceritanya. Jadi kalau invest kita beli tanah misalnya ratusan juta gitu kan, atau miliar, kan ada tanahnya. Ini nggak ada tanahnya, virtual. Kalau kita beli tanah di bumi, jelas ya sertifikatnya segala macam. Saudara, mau gimana pun tanah itu, mau suratnya diapain gitu ya. Tetap kan kita punya surat gitu, asli. Mau sistem gimana pun rusak gitu, kita punya surat jelas kan. Kalau yang virtual itu, begitu rusak jaringan gitu kan. Jadi nanti jaringan internetnya, boom, hilanglah semua yang MM itu. Hilang sekejap. Memang iya loh, invest di situ. Sekejap hilang semua. Mau dia punya mobil di sana, mau dia punya lahan untuk disewa untuk iklan, dia punya kolam renang di sana, dia punya apa di sana gitu. Kan virtual. Kan semua untuk masuk ke sana kan butuh internet kan. Bayangkan begitu misalnya Cinanya melakukan di alam roh di internetnya yang di sana, boom, dirusak satelitnya gitu. Kan rusak jaringan. Error semua. Ya hilanglah semua itu. Bayangkan harta mereka yang virtual itu hilang begitu saja. Itulah kehancuran yang di depan kita. Mereka tidak bisa lagi interaksi satu dengan yang lain. Dan bayangkan kejahatan di depan mata. Karena mereka melakukannya semuanya di kamar gitu loh. Tapi dengan pakai ini mereka masuk di alam roh. Mereka masuk di dunia virtual. Makanya saudara kalau kita ini kan, kadang-kadang kan orang-orang kan bikin emoji-emoji kan. Emoji ketawa, padahal dia nggak ketawa sebetulnya. Emojinya nangis bercucuran air mata, setetes pun nggak ada air matanya. Tapi karena sudah memang, karena turut berduka cita segala macam, pakai seperti itu. Berbohong kan. Tapi udah biasa. Sehingga banyak orang pasang, wah, mungkin foto-foto di Facebooknya, di lamannya itu, wah mungkin couple dengan suaminya, wah mantap. Di rumah, couple enggak. Bayangkan nanti saudara, ketika mereka di dunia virtual, bukankah lebih mudah bagi mereka selingkuh di dunia virtual? Iya dong. Kenapa? Oh kita enggak ini kok merasa ya. Bayangkan sampai mereka bisa jabatan tangan, apapun mereka bisa lakukan. Karena yang merasa ya enggak berdosa, enggak ini kok. Dan betapa makin kacaunya. Betapa sangat rusaknya nanti keluarga. Tapi mereka berpikir ini kemajuan teknologi.
Disinilah saudara puncak daripada kerusakan akibat dari kepada kemajuan teknologi. Dan semua yang ini saudara, semua kemajuan teknologi ini dihancurin sama Tuhan. Nggak dipakai lagi nanti. Nggak seperti itu. Kita biasa jadi manusia normal. Ingat dulu ketika kita manusia normal dulu. Ya lebih normal dulu lah daripada sekarang. Sekarang udah nggak normal. Salamannya nggak normal. Hidupnya pakai masker. Tapi dibilang itu normal, new normal katanya. Harus vaksin terus. Tahu nggak saudara? Januari 22 sudah dimulai booster ketiga. Sudah mulai, sudah diumumkan. Dan yang gratis itu adalah yang penyakit komorbid. Yang sudah terima vaksin 1-2 dan ya orang-orang yang udah mau COVID katanya. Itu yang terima vaksin ketiga loh. Vaksin booster. Yang lain itu nanti akan dijual. Aduh, tapi mereka buat, wah ini, oh ya memang harus kita ini. Itu kemarin Menteri Dalam Negeri itu bilang kayak gini. Jadi ASN yang tidak divaksin itu tidak menerima tunjangan, ditahan tunjangan itunya, tunjangan kepegawaiannya. Hah? Ya gaji 13 itu. Wah, saya bilang, karena tidak divaksin. Tapi orang pikir itu normal. Rasain lu. Yang sedihnya ya para hamba Tuhan ikut mendukungnya. Benar itu. Karena semua itu dianggap pemberontak. Tapi lihat saudara. Berarti kan banyak juga ASN yang menolak kan. Makanya sampai keluar peraturan seperti itu. Kita yang di bawah merasa, bayangkan mama saya yang kayak gitu dipaksain kayak gitu. Opung saya. Mereka pikir itu normal. Para hamba Tuhan, wah dengan bangga sudah punya kartunya, jadi dia bisa bebas kemana-mana. Tuhan belum mau datang kok. Dia nggak tahu Tuhan sudah datang secara diam-diam. Saudara, seperti Tuhan, bisanya dia menasehati saja. Kita nggak tahu ketika terjadi pemisahan. Puji Tuhan, saudara. Dari buahnya lah. Saudara, kalau saya mengingat-ingat ya, Tuhan luputkan keluarga gitu. Itu anugerah yang luar biasa. Ya Tuhan, ya, terima kasih. Tapi saya nggak ada perlu saya banggakan di situ Tuhan. Semuanya anugerah-Mu Tuhan. Itulah saudara yang membuat hati saya itu saudara ketika harus pagi ini. Itu benar-benar saudara karena saya membutuhkan tiap pagi ini. Benar-benar. Bukan karena dipaksa oleh Tuhan lagi. Bukan. Saya selalu cek hati saya. Saya melakukan Taurat enggak Tuhan tiap pagi. Ini benar-benar karena kebutuhan. Dan saya percaya saudara juga karena kebutuhan. Saudara, setiap perkataan tadi saya yakin saudara bisa merenungkannya sama seperti Maria yang merenungkan firman Tuhan yang dia terima. Bahkan dia mengandung firman Tuhan itu. Pasti suatu saat kita akan melahirkan. Kita melahirkan zaman yang baru.
Jadi saudara dikatakan bersukacitalah hai sorga. Saudara, tidak waktunya sekarang murung. Walaupun saudara lihat, saudara rasanya dunia ini hancur di depan mata kita. Ketika kita melihat keluarga kita mungkin yang tidak mau selama ini mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat kehancurannya. Saudara, kita itu seperti imam yang benar-benar harus bersukacita. Karena Tuhanlah sukacita kita. Ini semua tentang Dia, bukan tentang kita. Saudara. Bersukacitalah hai surga. Celakalah bumi. Haleluya. Baik, mari kita berdoa saudara sambil nanti kita ibadah jam 10 ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama. Oh, semuanya dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkaulah segala kemuliaan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.